Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, 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 mugia samya rahayu. Salam kebajikan untuk kita semua. Mugia Allah paling rahmat keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita mau membahas tentang karomah dan kesaktian para wali dan kiai di tanah Jawa ya. Nah, yang perlu kita ketahui yang namanya seorang wali, seorang kiai, penyebar agama tentu adalah orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau dalam melaksanakan kajian dan penyebaran agama, dakwah beliau tentu dibekali dengan kelebihan-kelebihan yang namanya karomah atau kesaktian dari yang diberikan oleh Gusti Allah melalui keimanan beliau. Nah, sekarang apa bedanya karomah dan kesaktian nih? Nah, karomah sendiri itu artinya adalah kelebihan yang diberikan oleh seseorang yang sangat dahsyat dan mengagumkan, yang berpengaruh besar pada suatu sosial masyarakat. Nah, itu karomah ya. Nah, apa bedanya dengan mukjizat? Nah, mukjizat itu ada pada zaman Nabi ya. Jadi Nabi dan Rasul itu memiliki mukjizat itu langsung dari Gusti Allah, karena memang mereka adalah kekasih-kasih beliau. Nah, setelah zaman-zaman Nabi, baru para kiai dan wali mereka diberikan bukan lagi mukjizat tapi karomah, karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mukjizat. Dan karomah itu sendiri diberikan oleh Gusti Allah untuk hambanya yang dekat, taat dan patuh dan menjalankan semua perintah dengan tanpa ada cacat dan celah sama sekali. Nah, itulah karomah. Jadi untuk mendapatkan karomah itu sangat susah ya. Walaupun ada yang memberikan ilmu karomah dan sebagainya, yaitu karena karomah sendiri kan tingkatnya juga beda-beda. Ada yang karomah istilahnya itu karomah yang memang langsung dari Gusti Allah karena ketakwaan. Ada yang karomah dengan karomah yang diturunkan. Ada yang karomah itu karomah karena memang dia itu karena suatu kondisi dia diberikan oleh Gusti Allah. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana itu tahunya itu karomah, kesaktian ataupun kodam ataupun diberikan suatu ilmu nih. Nah, yang bisa membedakan itu karomah atau ilmu ataupun istilahnya dibantu oleh jin ya, itu adalah orang yang sama-sama memiliki karomah nih, kelebihan. Biasanya sama kiai atau mungkin sama ulama itu kita paham, wah ini apakah ilmu, apakah laku, apakah memang dari karomah ya, seperti itu le. Nah, kita bahas lagi pada zaman wali ya. Nah, kita ketahui seperti Kanjeng Sunan Kalijogo itu adalah seorang wali yang memiliki karomah dan kesaktian yang luar biasa. Nah, kesaktiannya sendiri sudah masuknya ke karomah karena memang benturnya beliau dalam laku dan keistiqomahan beliau dalam menegakkan syariat. Nah, Gusti Allah paling kelebihan. Banyak cerita beliau bisa berjalan di atas air, bisa mendatangkan hujan, bisa membelah batu, ambles bumi, mabur itulah itu kelebihan, karena memang bukan lagi dibantu oleh jin ataupun, tetapi sudah kelasnya sudah kehendak Gusti Allah. Nah, seperti itu. Kalau kita sebagai manusia biasa yang hanya pada level-level yang rendah, kita mungkin bukan karomah tapi mungkin kelebihan atau keistimewaan yang mungkin masih dalam taraf ada campur tangan dari unsur gaib lain yang diberikan, yang memang diizinkan untuk membantu kita gitu le. Nah, kalau beberapa orang atau kita yang memiliki kemampuan seperti itu, apakah masuk dalam kategori orang yang
sakti atau berilmu. Itu belum tentu le. Yang namanya orang yang memiliki ilmu ya, ilmu tinggi ataupun karma itu malah tidak kelihatan le. Tidak kelihatan itu sakti, kelihatan punya ilmu, kelihatan di depan dia bisa mengobati dan sebagainya, malah tidak kelihatan. Tetapi justru orang yang memiliki istilahnya kelasnya mungkin adalah perewangan atau mungkin khotam atau mungkin ilmu turunan, itu mungkin ya sakti. Ya saktinya seperti sulapan karena dalam setiap aksinya ada yang membantu. Nah seperti itu, penyakit dihilangkan, batu besar dihilangkan, itu kan ada yang membantu. Nah beda lagi dengan karomah. Karomah itu kan para wali dulu memang kalau dia bisa terbang ya terbang betulan ya, karena kehendak Gusti Allah ya, seperti itu. Nah apakah sekarang masih ada Mbah? Kemungkinan itu masih ada, tetapi tidak terekspos le. Banyak ya le, banyak beberapa orang alim ya, kita nggak sebut ulama atau kiai atau apa ya, karena beberapa dari aliran tertentu juga ada yang seperti itu. Nah itu kan ada yang memang bisa, tetapi kan kita tidak tahu. Ada yang ngaku bisa, nah yang ngaku ini yang banyak juga yang lelaku mempelajari ilmu karomah, ilmu hikmah dan sebagainya. Ya monggo silahkan, karena memang pada level-level tertentu, pada tingkatan manusia tertentu, ilmu itu memang bisa diturunkan, bisa diajarkan melalui seorang guru kepada muridnya, kepada seorang kiai kepada santri-santrinya. Tetapi tingkat dari pengamalan, tingkat dari keimanan itu bukan dari hasilnya bisa terbang, bisa menghilang ataupun apa, tetapi pada nilai pengamalannya. Seseorang bisa menembus alam gaib, itu masih lumrah, masih pada level-level yang rendah. Bukan merendahkan loh ya, tetapi masih pada level-level yang bawah. Pada hakikatnya yang namanya memiliki ilmu itu akan semakin menunduk. Dia akan lebih dekat dengan Gusti Allah, akan lebih banyak menembah, akan lebih banyak membantu sesamanya dalam pengamalan ilmunya, bukan dalam arti untuk menjadi seorang yang sakti ataupun seseorang yang dipuja banyak orang ataupun menjadi paranormal atau menjadi anak indigo, enggak. Tapi akan menjadi orang yang lebih menembah, lebih mawas diri, lebih tumiyung, dan lebih banyak mengamalkan ilmunya itu di belakang layar le. Nah, malah tidak kelihatan. Nah, apakah ada yang masih seperti itu Mbah? Ada, insya Allah ada, hanya tidak terekspos. Tetapi di masa sekarang kita juga tidak tahu apakah yang namanya seseorang memiliki ilmu itu benar memiliki ilmu ataukah hanya pinjaman saja le. Nah kita bahas nanti ya le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.